Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di salah satu tempat yang semoga Allah selalu muliakan ini dalam rangka kita melaksanakan rangkaian safari Maulid yang alhamdulillah hari ini masuk di malam ke-44. Kurang 6 hari lagi kita akan memasuki penutupan safari Maulid. Semoga Allah berikan kepada kita semua umur panjang, bi'atilah wa rasulih, dan selalu dalam pandangannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan zahir wa batin, afiah yang sempurna insyaallah, Allahumma amin. Dan semoga apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bahagia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab itu semua Allah akan ijabah, Allah akan kabul daripada hajat, keinginan, harapan kita semuanya, urusan dunia dan akhirat kita insyaallah. Allahumma sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, dalam keadaan yang semacam ini, awal dari siang untuk wilayah sekitar daripada Sirapan hujan terus sampai maghrib, sampai isya, sampai kita akan mulai masih hujan. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah meskipun hujan budal, terang budal, udan budal, cedek budal, adoh budal. Punya sangu budal, gak punya sangu nunut. Sing ditunuti aja bersulon. Mugi sing ditunuti kalian Allah taala diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Halal thayyiban mubarakan. Yang ibadah kata Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin. Kalian sohibul bait iki kula disuwun berbicara tentang sholawat. Tapi sebelum saya berbicara tentang sholawat, saya akan bercerita sedikit. Kemarin ketika pulang dari Kebumen, saya sempat berdiskusi dengan Gus. Nah, di dalam diskusi ini, pembicaraan kita ini menyangkut di salah satu fadhil, keutamaan daripada amaliyah, termasuk amaliyah ketika kita melaksanakan pembacaan sholawat. Karena keutamaan membaca sholawat ini sangat banyak sekali, termasuk apa yang didawuhkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dia mengatakan di dalam satu kesempatan, tidak ada cara yang lebih ampuh, yang lebih mudarat untuk menghilangkan kesumpakan, untuk menghilangkan kesusahan, untuk menghilangkan kesedihan, melapangkan dada, dan untuk mendatangkan rizki, kecuali dengan memperbanyak pembacaan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dulu waktu pembicaraan itu saya bercerita kepada Gusnya ini bahwa dulu ketika saya berkeluh kesah kepada guru saya khususnya tentang masalah ekonomi, kemudian guru saya ini memberikan satu amaliyah, yaitu untuk melazimkan pembacaan roti bulada. Dan kemudian beliau juga memberikan kepada saya tawasul. Yang tawasul ini dituliskan langsung oleh tangan beliau yang 1 lembar penuh. Waktu itu saya belum hafal. Waktu itu saya masih bekerja. Kemudian tawasul ini
saya tempel di dinding tempat saya bekerja. Hari pertama setelah saya menerima itu, saya baca Qotibul Haddad ini, saya baca di tempat saya bekerja. Walhasil atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari itu Allah memberikan suatu pemberian yang luar biasa menurut saya pada saat itu, yang gak umum. Selama saya bekerja ini, pada saat itu Allah memberikan transaksi yang luar biasa sampai gumun saya. Wah, ini khotib berarti mujarab bener ini. Mujarab bener. Hari berikutnya saya membaca lagi Qotibul Haddad dengan harapan memperoleh seperti yang kemarin. Ini harapannya manusia. Apa enggak boleh? Oh, boleh. Mengharapkan kok. Perkara kabul sama enggak kan urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan enggak usah ikut-ikut. Kalau jenengan ikut-ikut perkara kabul sama tidaknya, jenengan akan protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya ini. Itu yang terjadi kepada diri saya. Hari berikutnya saya baca Qotibul Haddad. Kemudian saya bekerja, saya tunggu sampai waktunya saya pulang. Hasilnya di luar dugaan. Jeglek 180 derajat. Sampai saya di dalam hati saya tidak terima. Saya buka terus kegiatan bekerja saya ini. Sampai jam 2 malam. Istri saya waktunya pulang, kok nggak pulang sih, sebentar lagi. Sampai jam 2 malam. Jam 2 malam itu sampai suatu ketika ada salah satu teman saya yang lewat, balik lagi dan lewati tempat saya bekerja itu, dia balik tanya kepada saya, guru tutup ini cek di Lukas karena tidak terimanya apa? Kemarin saya baca Qotibul Haddad, kemudian Allah menggelontor kepada saya rezeki yang Masya Allah, dan pada hari berikutnya Allah memberikan saya dari pagi sampai jam 2 malam. Mohon maaf, ini hanya ada 2 transaksi. Kalau keuntungan satu transaksi 1.000, saya dapat 2.000. Dengan bayangkan dari pagi antara setengah 8 saya buka sampai jam 2 malam dapat uang 2.000. Rodok protes hati saya. Iya, kemarin di Gelontor sebegitu banyak, sekarang kok segini gitu. Di hari berikutnya ada teman saya, kalau tidak salah Mas Iwan ini datang ke tempat saya. Kalau tidak salah, atau mungkin ada teman saya yang lain, itu melihat di tembok yang saya tempel tawasul. Kemudian komentarnya satu, yuh, rajamu dowo men. Padahal itu tawasul. Dia mengatakan, yuh, rajamu dowo men. Ini ada kesalahan. Saya takut di sini ketika saya ingin membicarakan tentang fadha'il, suatu amaliyah termasuk sholawat ini. Kalau saya mengatakan baca sholawat ini nanti mendatangkan ini, dengan sudah baca terus, lu kok gak datang komplain sama saya, jalur tempur, repot saya ini. Bukan semacam itu. Coba dengan perhatikan di dalam rawi yang ketiga di dalam kitab Polisi Tudurot. Ini yang saya sendiri cocok tentang fadha'il daripada sholawat, keutamaan dari membaca sholawat setelah doa. Ya, salah apa? Nah ini. Setelah doa, salat tayyat tasilu biharuhul musalli alaihi wa yanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqi bihi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi fi hizbi. Ini saya cocok dengan ini. Kurang lebih artinya semacam ini. Sholawat rahmat itu mengukuhkan, menguatkan jalinan ikatan dengan pribadinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi si pembaca sholawat, atas dirinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hatinya terang benderang, tersentuh nur kecintaan dan kerinduan kepadanya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memasukkan dengan inayah Allah ke dalam kelompoknya. Ini yang saya cocok, saya setuju, dan saya berharap khususnya pribadi saya ini Allah akan membersihkan hati saya sehingga hati saya ini menjadi bersih. Ketika hati seseorang ini bersih, dia akan mudah menerima nasihat. Nasihat ini kebanyakan memberikan sesuatu yang baik.
Jadi ketika kita menerima nasihat, kita tidak mengkomplain, kita tidak mendebat, kita tidak menyalahkan atau bahkan dikatakan disuruh idoni. Apa disuruh idoni itu? Ketika kita diberitahu malah ramai. Ini yang kita harapkan. Apa? Allah, kita membaca sholawat, maka Allah akan jadikan hati kita bersih karena tersentuh daripada nur baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan guru saya pernah bercerita tentang salah satu daripada saudara beliau, kalau tidak salah misalnya wanita yang solihah dari bangsa Al-Idrus. Guru saya pernah bertanya kepada beliau, antum ini melaksanakan sholat duha, apakah ingin mendapatkan rezeki yang banyak? Antum baca waqiah, apa ingin mendapatkan rezeki yang lancar? Antum melaksanakan ini, apakah ingin mendapatkan ini dan itu dan itu? Apa jawaban daripada orang soleh ini tadi, saudara daripada Al-Ustaz Al-Habib bin Alwi bin Hasan Agam? Beliau mengatakan, saya melaksanakan sholat duha, saya baca waqiah, saya melaksanakan ini dan itu, hanya menjalankan perintah daripada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara saya dapat rezeki banyak, perkara saya sehat, perkara ini dan itu merupakan bonus. Nah inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kita melaksanakan sesuatu hanya mengharap keridhaan daripada Allah dan Rasulnya, bukan mengharapkan fadoil ini. Apa enggak boleh? Boleh. Tapi saya khawatir ketika fadoil yang kita harapkan ini tidak datang, kita protes sama Allah. Ini loh bahaya. Ketika protes sama Allah, loh, apa salah ini? Karena Allah tidak mungkin salah. Karena baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mungkin salah. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Termasuk kita hadir maulid ini. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, di mana tempat dibacakan maulid, maka kegiatan yang buruk, kejahatan, penyakit itu akan hilang. Nah kalau tidak hilang, ya bukan urusan kita. Kita cuma bisa minta kepada Allah, menengadahkan tangan agar keinginan kita ini dikabul. Kalau enggak, itu haknya Allah, bukan kita. Kita wajib berdoa. Bahkan doa ini dikatakan otaknya daripada ibadah. Berdoa merupakan otaknya daripada ibadah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampun nggih? Keren. Wong seleh. Pahre rotep maulid nyata sakniki lho, borongan iki. Jelas ya? Lah borongan terusan ya? Mriki borongan, bijik borongan, makin terus borongan. Aduh. Kali itu ngesakne kali kula Gus 10 nomor 7 dan tahu siang. Bijik. Akhir zaman saat ini Masya Allah, ketika jenengan melihat di dunia medsos, dunia maya, Masya Allah, saya sempat khawatir dan gelisah mengenai keadaan akhir zaman, termasuk keadaan diri pribadi saya. Kemudian ketika tadi saya membuka HP saya yang lama tidak saya buka, itu saya menemukan ada satu pesan daripada seorang ulama dari Suriah yang pada saat itu Suriah goyah. Beliau berpesan, beliau bercerita tentang keadaan negaranya itu. Kemudian di akhir pesannya ini beliau mengatakan bahwa beliau bertemu dengan minas solihin yang sangat banyak. Dan beliau mengatakan bahwa yang saya temui ini, saya yakin mereka semua ini adalah walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para walinya Allah ini berpesan untuk warga Suriah pada saat itu untuk membaca surat Yasin setelah sholat subuh, kemudian membaca istighfar sebanyak 100 kali dengan ucapan istighfar atau kalimat istighfar terserah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang beliau jelaskan adalah kalimat istighfar yang jumlahnya 100. Kita minta kepada Allah, beliau mengatakan semacam itu, agar keadaan negaranya ini berganti. Tapi saya pernah mendengar cerita daripada guru saya, yaitu ketika sebelum Irak jatuh, pada saat itu perang Teluk, kalau tidak salah tahun 1992 atau 93.
Beliau bercerita ketika itu beliau silaturahim kepada Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Haddad di kota Jeddah. Dan pada saat bersamaan ini ada beberapa orang dari Irak. Orang dari Irak ini sengaja bersilaturahim kepada Habib Ahmad ini tadi, Habib Ahmad Al-Masyhur ini tadi, untuk meminta takwil tentang mimpi mereka ini tadi. Apa mimpinya? Orang-orang ini tadi bermimpi di satu majelisnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kenapa kok minta takwilnya kepada Habib Ahmad Al-Masyhur? Karena di majelisnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW ini ada Habib Ahmad Al-Masyhur bin Toha Al-Haddad ini tadi. Takwilnya apa? Pada saat itu baginda Nabi Agung Muhammad SAW berdiri dari tempatnya, kemudian menuju kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengikat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini diikat ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dimakamkan di mana? Baghdad. Kenapa? Apa takwilnya? Orang-orang ini bertanya kepada Habib Ahmad Masyhur tadi. Bertanya, karena di dalam majelisnya baginda Nabi Muhammad SAW ada beliau. Apa takwil daripada Habib Ahmad Al-Masyhur ini? Beliau mengatakan bahwa ini belum jatuh Irak ini. Irak ini belum hancur ini, belum hancur. Beliau mengatakan, kenapa baginda Nabi Muhammad SAW kok mengikat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, tidak boleh ikut campur urusannya Irak. Dan kita di sini di tanah Jawa tadi kok sudah ditawasul. Apa? Jangan bacakan masih Pak. Min Wabil Aulia di Jawa Irfa'ula Hala. Aulia yang ada di tanah Jawa ini masih ikut campur kepada kita. Kalau kita sudah tidak mau nyebut, kalau kita sudah tidak mau tawasul, kita tidak mau mencari wasilah kepada mereka, terus kalau aulianya kita diikat sama baginda Nabi Agung Muhammad SAW, bagaimana? Mau kayak enggak? Katanya ini bukan sembarang qasidah ini. Kita nyebut namanya aulia saja Allah turunkan rahmat. Zaman sebelum Irak jatuh sudah diberi tanda Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia, bisa untuk berbuat sesuatu menyelamatkan Irak. Akan tapi sama baginda Nabi Agung Muhammad SAW tidak boleh diikat. Ini takwil yang diberikan Habib Ahmad Al-Masyhur bin Toha Al-Haddad kepada warga Irak yang diceritakan oleh guru saya. Dan ini saya minta kepada kita semuanya, jangan owahi kebiasaan para salaf kita terdahulu. Kita ikuti terus. Jangan jauh dari relnya. Kalau kita jauh dari relnya, mereka tidak mau ikut campur urusan kita, kita yang repot. Bahkan dikatakan bumi Jawa, bumi Indonesia, wali terbanyak kedua setelah Yaman. Kalau di Zambal, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf mengatakan, kalau dari langit dijatuhkan jarum di pemakaman Zambal, mesti terkena wali. Karena banyak wali. Di zaman beliau mengatakan ada 80 kutub yang dimakamkan di Zambal. Berapa ribu wali yang ada di sana. Kutub itu pemimpinnya wali. Nah kita di Jawa banyak. Yang masyhur, yang jelas masyhur ada wali Songo. Belum ada wali-wali mastur tadi. Banyak sekali. Bahkan di kota kita yang kita cintai ini banyak sekali. Cuman nggak kelihatan. Kelihatan. Jangan dilihat orang yang menunjukkan karomah itu walinya Allah, belum tentu. Yang jelas wali ini yang istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, di jalannya baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang istiqomah tentunya. Karena baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan al-istiqomah khairum min alfi karomah. Orang yang istiqomah ini lebih utama daripada orang yang memiliki 1000 karomah. Ada orang yang menunjukkan satu karomah, nek sowan gak muli-muli, rombongan misalnya. Orang yang istiqomah teriak-teriak adzan, istiqomah teriak-teriak adzan, nggak pernah disowani. Bahkan
Iki muadzin tukang adzan, gak penak, tukang adzan. Tukang lho. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nggih, sekedhik ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten manfaat. Amin. Kedua, ingkang boten pas ucapan kula, gerak tubuh kula nyinggung dhateng panjenengan sedaya kawula nyuwun agungi pangapunten zahir wa batin dan mugi-mugi kula panjenengan sedaya mangke ditakdir saged khatam ngantos hari ke-50 penutupan. Amin. Allah berikan kesehatan zahir wa batin, afiah yang sempurna. Allah cukupi segala keperluan dan kehidupan kita di alam dunia ini, insyaallah. Allahumma amin. Dan semoga anak keturunan kita semuanya ditakdir dijadikan Allah menjadi anak-anak yang salih salihah, berbakti kepada Allah wa Rasulih, berbakti kepada agama Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya dan berguna bagi lingkungan sekitarnya. Dan semoga kita semuanya akhir hayat di akhir dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga kelak yaumil akhir kita dimasukkan di dalam rombongan baginda Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan oleh Allah dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Ala hadhihi ahwaluna tajariha min khairin dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pun ada bisnis kemudian ini pun akan kemudian matur hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berbicara selanjutnya diberi doa asuhan barokah doa dan kemudian berkiai Imam Fadil kemudian pun wakil sultan yang tahu masyarakat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bidallahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin wa hamdan na'imin wa hamdan ni'mahu qabil majidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa jazakallahu sultanik. Ya Allah, Allahumma ghfir lana dzunubana wa kaffir anna min sayyi'atina wa tawaffana ma'abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna imama. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana nasibun wassalamu wassalamu alhamdulillah. Al-Fatihah. Ya Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saat ini pun adicara kita tutup karena Allah mengaturkan beberapa buah pengumuman yang sepindah jadwal safari Injing Senin 30 November 2020 hari ke-45 Dumawah wonten Musola Al-Muhiddin Dusun Karangkelep Desa Jatirejo Kecamatan Wonoasri dipun milai bakdo maghrib. Salajengipun jadwal hari ke-46 bensin emben